Di channel Kepoin Saham. Jadi Kepoin Saham ini akan membahas seputar saham yang kemungkinan nanti akan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, untuk Kepoin Saham ini saya akan meringkas hasil tulisan saya paparkan agar pembelajaran kita interaktif baik dari segi tulisan maupun dari segi pembelajaran video. Sebelum mengawali, teman-teman bisa klik web kepoinsaham.com. Pada bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang value investing. Jadi pendekatan di dalam investasi ini memang banyak sekali ya. Ada analisis teknikal maupun analisis fundamental, di mana untuk analisis fundamental tersebut pun banyak sekali juga pendekatannya. Ada yang pendekatan dividend investing, growth investing, atau value investing. Nah, pada kali ini kita akan membahas pendekatan value investing yang dicetuskan oleh Benjamin Graham. Tentunya ketika membahas agar runtut, kita awali dengan membahas bab pertama. Pertama, pengantar investasi oleh Benjamin Graham. Jadi di bab pertama itu, Benjamin Graham menjelaskan pokok bahasanya adalah tentang investasi versus spekulasi. Jadi harapannya masyarakat luas itu akan tahu apa sih perbedaan yang signifikan antara investasi dan spekulasi. Investasi dan spekulasi itu patut dibedakan dengan tegas karena takutnya teman-teman merasa berinvestasi padahal sebenarnya sedang berspekulasi atau yang lebih parah itu sedang berjudi tapi dengan metode menggunakan saham gitu. Jadi di bab pertama dari buku The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham ini dijelaskan bahwa ketika berbicara soal investasi, banyak orang yang sering bingung membedakan antara investasi dan spekulasi. Dalam bab satu buku The Intelligent Investor, Benjamin Graham menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua konsep ini dan mengapa memahami perbedaannya sangat penting bagi investor. Apa itu investasi? Menurut Graham, investasi adalah kegiatan yang didasarkan pada analisis yang teliti dengan fokus pada keamanan modal dan ekspektasi pengembalian yang memadai. Dalam investasi, seseorang melakukan evaluasi mendalam tentang aset yang dibeli, baik itu saham, obligasi, ataupun instrumen keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai modal yang diinvestasikan, serta memperoleh keuntungan yang stabil dan terukur dari waktu ke waktu. Jadi pendekatan investasi itu adalah melakukan analisis yang teliti. Jadi ketika teman-teman berniat untuk melakukan investasi di instrumen saham, tentunya teman-teman harus melakukan penelitian dulu, melakukan analisis yang teliti dengan cara membaca laporan keuangan tahunan, membaca laporan keuangan triwulanan, ataupun membaca public expose dan informasi-informasi yang disampaikan oleh dewan direksi atau oleh emiten tersebut gitu. Contoh investasi yaitu seseorang investor membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental kuat. Perusahaan tersebut stabil, memiliki prospek jangka panjang yang baik, dan nilainya cukup untuk memberikan margin keuntungan yang aman. Jadi patut digarisbawahi oleh teman-teman semua bahwa investasi ini adalah memberikan margin keuntungan yang aman, bukan memberikan keuntungan yang cepat dan besar, bukan. Kalau besar insya Allah pasti, tapi kalau dalam jangka waktu yang pendek itu dalam jangka waktu yang panjang itu investasi itu harus memberikan rasa aman terhadap dana pokok kita. Jangan sampai kita sudah berinvestasi saham, menabung saham selama lebih dari 5 tahun, tapi karena kita berinvestasi dengan cara yang kurang tepat, tidak melakukan analisis yang teliti, sehingga capital gain kita malah minus dan minusnya besar. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Selanjutnya, apa itu spekulasi?
Spekulasi di sisi lain adalah kegiatan membeli aset dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek tanpa melakukan analisis mendalam atau mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Spekulan lebih tertarik pada peluang keuntungan cepat daripada keamanan modal dan stabilitas jangka panjang. Mereka seringkali mengambil risiko besar demi mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Jadi Benjamin Graham itu menjelaskan bahwa perbedaan signifikan antara investasi dan spekulasi adalah kalau spekulasi ini biasanya ketika teman-teman melakukan investasi, kalau teman-teman berharap keuntungan yang cepat, itu biasanya mengarahnya itu sudah ke arah spekulasi gitu. Jadi fokus kita ketika investasi itu harus kita tanamkan betul-betul di awal. Bahwa fokus dari investasi adalah keuntungan yang sustainable, keuntungan yang tetap bertahan meskipun nanti ada krisis ataupun ada booming ekonomi dan lain sebagainya. Instrumen investasi kita harapannya tetap memberikan keuntungan terhadap pemegang saham ataupun kita sendiri gitu. Maka mindset yang harus kita tanamkan adalah kita harus mengamankan dana pokok. Jadi ketika berinvestasi saham itu kemungkinan besar kita akan untung ketika apa? Ketika dana pokok kita aman. Minimal dari dividen ataupun dari capital gain yang bisa jadi karena saham yang kita beli itu memang bagus. Perbedaan kunci antara investor dan spekulan. Nah, jadi Benjamin Graham itu juga menjelaskan perbedaan kunci antara investor dan spekulan. Investor itu ya orang yang melakukan investasi, spekulan itu yang berjudi, berjudi. Jadi taruhan lah, taruhan bisa di saham gitu. Taruhan di saham itu gimana jika kita membeli saham sekarang nih, berharap besok udah untung 20-50% itu sudah dipastikan dia prinsipnya adalah spekulasi bukan investasi. Kalau prinsip dari investasi itu seringkali diulang yaitu mengamankan dana pokok. Jadi misalkan kita investasi sekarang 1 juta, minimal setahun lagi itu misalkan bertumbuh ya bertumbuh jadi 1,50 juta ataupun apa. Jadi pertumbuhannya itu wajar. Tidak berharap saham ini cepat-cepat tumbuh karena biasanya yang cepat tumbuh itu juga cepat runtuh gitu. Selanjutnya, perbedaan kunci antara investor dan spekulan yaitu investor cerdas berfokus pada keamanan dan keuntungan jangka panjang. Jadi memang tujuan dari investasi ini, berangkat dari investasi ini adalah keuntungan jangka panjang. Sedangkan spekulan berfokus pada keuntungan cepat dari perubahan harga pasar yang tidak dapat diprediksi. Di pasar saham, teman-teman, itu banyak sekali emiten-emiten yang sebenarnya sudah overvalue. Tapi karena memang sedang digoreng bandar kalau bahasanya, itu harganya tuh semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kenaikan dari suatu emiten yang tidak wajar tersebut itu tentunya juga menimbulkan risiko yang besar. Risiko yang besar adalah risiko kehilangan dana pokoknya. Selanjutnya yang kedua adalah pendekatannya. Investor cenderung melakukan analisis fundamental mendalam sebelum membeli aset. Spekulan seringkali mengabaikan analisis ini dan hanya mengejar tren harga atau rumor pasar. Jadi investor itu setiap ada laporan keuangan tahunan dia baca. Setiap ada laporan keuangan triwulan dia harusnya membaca. Karena apa? Karena informasi yang valid itu tidak berasal dari berita, tidak berasal dari video-video berita ekonomi, tapi informasi yang valid itu ada di dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan tahunan maupun laporan keuangan triwulanan. Laporan keuangan tahunan itu sudah pasti diaudit. Jadi informasi-informasi yang ada di dalamnya itu ketika kita baca dengan teliti itu insya Allah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang pendekatan dari investor itu cenderung melakukan analisis fundamental secara mendalam. Risikonya, spekulan mengambil risiko yang lebih besar. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan analisis secara matang. Apakah saham ini sebenarnya overvalue ataukah undervalue, ataukah harga normal. Spekulan mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan investor karena mereka cenderung
lebih tertarik pada hasil cepat daripada perlindungan modal mereka. Mengapa penting memahami perbedaan ini? Benjamin Graham menekankan bahwa setiap orang yang bermain di pasar saham, ini bermain ya, bermain itu maksudnya ya berinvestasi di pasar saham, harus mengetahui apakah mereka berinvestasi atau berspekulasi. Sebab banyak orang yang secara tidak sadar berspekulasi, padahal mereka berpikir bahwa mereka sedang berinvestasi. Akibatnya, mereka berisiko kehilangan banyak uang karena mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada analisis yang kuat. Graham juga memperingatkan bahwa tidak ada yang salah dengan spekulasi selama kita sadar bahwa kita melakukannya dan kita siap dengan risiko yang ada. Jadi masalahnya itu malah muncul ketika orang berspekulasi, tapi mereka menyangka sedang berinvestasi, sehingga mereka terkejut dan panik saat harga pasar sedang bergejolak. Jadi di pasar saham, sebagus apapun emiten yang kita investasikan uang kita di sana, itu ketika krisis biasanya turunnya memang signifikan. Orang yang sudah melakukan analisis secara mendalam itu tidak akan panik, justru malah akan apa namanya bahagia karena harga suatu saham yang menurut dia bagus itu terdiskon gitu. Selanjutnya apa hasil yang diharapkan dari investor cerdas? Pada bab satu ini, Graham menekankan bahwa investor cerdas bisa mengharapkan dua jenis hasil. Yang pertama adalah keamanan modal, yaitu dengan cara menghindari kerugian besar dan melindungi modal investasi dengan memilih investasi yang aman. Selanjutnya yang kedua adalah keuntungan yang memadai dengan cara mencapai pengembalian yang stabil dan realistis dari waktu ke waktu, bukan mengejar keuntungan cepat yang penuh dengan risiko gitu. Untuk mencapai kedua hasil ini, investor harus bersikap disiplin, sabar, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar investasi, terutama saat pasar sedang tidak menentu. Jadi kesimpulannya pada bab satu dari buku The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham, beliau menjelaskan bahwa memberikan panduan awal bagi setiap investor untuk memahami perbedaan kritis antara investasi dan spekulasi. Graham mengajarkan bahwa menjadi investor cerdas bukan soal mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi tentang menjaga keamanan modal dan memperoleh pengembalian yang stabil dalam jangka panjang. Jadi intinya kunci utamanya adalah jangan pernah berinvestasi tanpa analisis yang teliti dan selalu pastikan Anda tahu apakah Anda sedang berinvestasi atau berspekulasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masukan dan saran ataupun ada request, silahkan silahkan chat di kolom komentar. Jika teman-teman penasaran dengan bab-bab selanjutnya ataupun analisis laporan keuangan yang telah saya tulis di dalam blog saya, bisa kunjungi blog saya di kepoinsaham.com. Jangan lupa like, komen, dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan membantu. Kedepannya saya akan terus membuat video mempelajari tentang value investing mulai dari bab satu sampai dengan bab terakhir dari buku The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham. Tidak lupa juga saya juga akan sedikit menambahkan analisis laporan keuangan di sela-sela video saya. Oke, terima kasih. Bye-bye.